Pernah bayangin ondel-ondel bisa terbang kayak helikopter? Tapi kali ini bukan cuma terbang, tapi juga jadi bintang tamu penting bareng presiden, mendagri, dan gubernur. Lucu banget. Ondel-ondel kita pasang baling-baling di punggung dan terbang ke Sumatera Utara buat ceritain sejarah 4 pulau yang katanya kaya raya sama migas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Selamat datang kembali di channel Penuh Tawa. Kisah lucu, tapi penuh makna. Tempatnya cerita unik ondel-ondel yang selalu bikin senyum dan kagum. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol like, tulis pendapat kalian di komentar, dan pastikan kalian udah subscribe ya. Biar nggak ketinggalan kisah seru ondel-ondel lainnya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai cerita ini dengan menyebut nama Allah. Semoga setiap kisah jadi pelajaran dan hiburan yang membawa berkah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta, termasuk pulau-pulau yang indah dan kaya sumber daya seperti migas yang akan kita ceritakan hari ini. Yuk tulis sholawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar. Semoga hidup kita semua makin barokah dan penuh cahaya kebaikan. Jangan lupa untuk terus bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Karena takwa itu pelindung sejati dalam kehidupan kita, apalagi saat menghadapi tanggung jawab besar seperti menjaga alam dan tambang. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah dari rezekinya. Dan hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan." Quran Surat Al-Mulk 15. Globe Eropa Afrika ini jadi pengingat bahwa bumi dan seluruh isinya termasuk migas, adalah amanah yang harus kita kelola dengan bijak. Tulis juga di kolom komentar ya, dari mana kalian menonton video ini. Apakah dari Aceh, Sumatera Utara, atau mungkin dari luar negeri? Tonton sampai akhir ya, karena di bagian deskripsi ada satu pertanyaan penting. Jawaban yang benar akan mendapatkan hadiah spesial yang akan disebutkan di bagian penutup video ini. Pagi itu suasana kampung di pinggir Jakarta mendadak heboh. Belum sempat ibu-ibu selesai menyapu halaman, terdengar suara ceklek-ceklek kling-kling dari arah bengkel kecil di samping pos ronda. Ternyata, itu adalah suara ondel-ondel Cimug yang sedang menyambung baling-baling besar di punggungnya dengan kawat jemuran dan baut bekas dispenser rusak. Badannya yang besar dan kepalanya yang lebar makin terlihat unik, karena ada baling-baling berputar lambat di belakangnya. Rambutnya yang dari benang rafia merah biru itu, sampai terangkat-angkat kayak kena angin kipas angin dari warteg. "Bro, lo ngapain sih? Mau jadi kipas angin portable?" Tanya si Ucup yang lagi duduk ngopi sambil pegang remote mobil Tamiya. Tapi Cimug tetap fokus. Ia duduk di atas bangku plastik yang udah agak retak, sambil mengebor baut dan menyolder kabel dari aki sepeda listrik bekas. "Gue mau terbang ke Sumatera Utara, Kap. Ada undangan penting. Presiden, gubernur, sama mendagri udah nunggu di sana. Gue harus hadir, bro," jawabnya sambil ngencengin sabuk pengaman dari sabut kelapa. Anak-anak kampung langsung ngumpul. Ada yang bawa popcorn dari bungkus cilok, ada yang live TikTok, ada yang selfie bareng Cimug. "Woi, ini ondel-ondel apa robot transformer?" celetuk si Daus, anak SMP yang suka ngakalin mesin fotokopi di sekolah. Tapi Cimug tetap khusyuk. Ia buka peta Indonesia yang dicetak dari printer kantor kelurahan, lalu ditandai dengan stabilo pink rute dari Jakarta ke Sumatera Utara. Nih rutenya lewat udara, dari atas Monas, belok ke Pelabuhan Merak, nanti ngisi bensin di Awan Cumulus dekat Sumatera Selatan. Katanya yakin banget sambil nunjuk langit. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara, "Wing." Itu bukan suara drone, tapi suara baling-baling Cimug yang mulai muter. Asap putih keluar dari punggungnya kayak knalpot bajai, dan sempat bikin Pak RT yang lagi siram tanaman kaget. "Waduh, ini anak nyolong gas LPG lagi nih," kata Pak RT sambil siap-siap nelpon satpam kompleks sebelah. Tapi setelah dijelaskan kalau itu proyek penting budaya nasional, Pak RT malah ikut bantu dorong Cimug biar bisa lepas landas. Saat detik-detik keberangkatan, Cimug berdiri gagah di tengah lapangan bulu tangkis, mengenakan selempang bertuliskan Duta Sejarah Nusantara, yang dia tulis sendiri pakai spidol permanen. Helmnya dari pot bunga bekas, dilapisi stiker bendera Indonesia, dan ada tulisan, "Bismillah terbang demi bangsa," di bagian depannya. Semua warga ngumpul. Ada yang bawa doa, ada yang bawa nasi uduk, bahkan ada yang ngajiin doa safar dari speaker masjid. Dengan aba-aba dari Bu Darmi,
Ketua PKK, Cimug pun mulai take off. Siap, siap, terbang, teriak Bu Darmi. Dan, wuss. Cimug terangkat ke udara setinggi pohon mangga, lalu muter-muter di atas genteng rumah warga. Anak-anak pada loncat kegirangan, ada yang sampai nyebur ke got karena excited. Tuh lihat, ondel-ondel bisa terbang beneran. Dia bawa peta Indonesia dan nasi bungkus. Teriak bocah sambil lari-lari. Tapi perjalanan nggak langsung mulus. Di atas langit Jakarta, Cimug hampir nabrak layangan putus. Bahkan sempat disenggol baling-baling helikopter polisi yang lagi patroli. Pilotnya sampai bilang, ada objek aneh di radar, bentuknya kayak boneka Betawi. Untung saja Cimug gesit. Dia langsung tarik tuas dari katrol sabuknya dan zigzag lewat celah awan kayak pesawat tempur. Dari atas, dia bisa lihat gedung-gedung pencakar langit, sungai-sungai yang meliuk, dan kemacetan yang bikin dia bersyukur bisa terbang. Saat melewati perbatasan antara udara Jakarta dan Lampung, dia disapa oleh pilot pesawat Garuda yang heran lihat makhluk berbaju merah biru melintas dengan baling-baling di punggung. Ini mimpi apa kenyataan? Kata pilot itu ke kopilotnya. Penumpang di dalam pun heboh ngerekam. Cimug pun dadah-dadah dari langit, dan jadi trending topik Twitter, ondel-ondel langit bawakan misi budaya. Perjalanan lanjut ke atas Bukit Barisan. Cimug melewati awan-awan tipis dan petir kecil yang menyengat telinganya. Sakit juga ya kena listrik langit, gumamnya, tapi dia tetap lanjut. Sesekali dia buka bekal dari kantong sarungnya, nasi uduk dan tempe goreng. Perjalanan budaya harus ditemani makanan Betawi sejati, ujarnya sambil ngunyah. Saat masuk wilayah udara Sumatera Utara, cuaca makin cerah. Dari ketinggian, dia bisa lihat bentuk pulau-pulau indah yang seolah menyambut kedatangannya. Itu dia Pulau Panjang, itu Pulau Lipan, itu yang katanya Pulau Mangkir Ketek dan Mangkir Gadang. Bentuknya lucu juga, satu kayak pisang goreng, satu lagi kayak sandal jepit, katanya sambil motret pakai kamera jadul. Akhirnya, setelah 4 jam terbang non-stop, dengan 2 kali isi ulang energi lewat powerbank, Cimug sampai juga di atas Pulau Panjang. Ia turun perlahan, mendarat di helipad darurat yang dibuat dari tikar pandan, lengkap dengan meja teh manis dan kue bolu. Di situ sudah ada pasukan penyambut, petugas Pemda, anak-anak SD, dan juga seekor kambing yang ikutan nyium tanah karena kaget lihat makhluk sebesar ondel-ondel turun dari langit. Tapi kejutan belum selesai. Dari arah laut, muncul helikopter besar dengan tulisan RI-1 di badan pesawatnya. Presiden turun dengan santai, disusul Mendagri dan Gubernur Sumatera Utara. Nah ini dia, yang kita tunggu-tunggu. Cimug, sang penutur sejarah, telah tiba, kata Pak Presiden sambil tos bareng Cimug. Mereka pun langsung menuju tenda pertemuan, siap mendengarkan cerita sejarah yang dibawakan oleh makhluk paling nyentrik dari Jakarta ini. Dan begitulah, dari kampung kecil di Jakarta sampai ke tengah lautan Sumatera Utara, ondel-ondel Cimug membuktikan kalau niat baik, semangat budaya, dan baling-baling dari kipas angin bisa membawa seseorang ke petualangan luar biasa. Setelah pendaratan dramatis di Pulau Panjang, suasana langsung berubah jadi ramai kayak pasar malam. Di bawah tenda besar berhias kain merah putih dan anyaman daun kelapa, para pejabat tinggi sudah duduk manis di kursi lipat VIP. Ada juga meja panjang berisi sajian khas, lemang, arsik ikan mas, rendang jengkol, dan sirup markisa dari Medan yang dingin menggoda. Tapi semua mata tertuju pada satu sosok, ondel-ondel Cimug, si duta budaya terbang dari Jakarta. Dengan langkah pelan dan goyangan khas boneka raksasa, ia berjalan ke panggung kecil, sambil menenteng peta sejarah yang dicetak di kain spanduk, serta tablet butut warisan dari Pak RT yang katanya dulu dipakai untuk Zoom meeting kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Presiden, Pak Mendagri, Pak Gubernur, dan seluruh rakyat yang hadir di tempat ini, termasuk kambing yang tadi menyambut saya waktu mendarat. Sapa Cimug, yang langsung disambut tawa gemuruh. Bahkan Pak Presiden sampai tepuk-tepuk meja sambil bilang, ini baru duta budaya yang asik. Cimug pun membuka presentasinya. Tapi karena tabletnya hang, dia terpaksa buka peta spanduk dan nunjuk pakai kayu bekas jemuran. Nah, ini Pulau Panjang, asal-muasalnya dari legenda Mak Inang yang marah karena layangan anaknya tersangkut pohon kelapa. Dia tarik tanahnya, jadi memanjang ke laut. Terus ini Pulau Lipan. Konon katanya dulunya bekas jalan kaki lipan raksasa yang ngungsi dari Kalimantan karena kalah debat sama Komodo.
Penonton makin ngakak. Bahkan Mendagri sampai sempat minta tisu buat ngelap air mata saking ketawanya. Lalu, Pulau Mangkir Ketek dan Mangkir Gadang, itu ceritanya dari dua saudara. Yang satu kabur dari kerja bakti, yang satu ngumpet tiap disuruh ronda. Akhirnya mereka dikutuk jadi pulau sama kakek penjaga tambang. Makanya sekarang dua pulau itu nggak ada sinyal internet. Kata Cimug sambil pura-pura garuk kepala pakai daun lontar. Gubernur Sumut langsung bisik ke ajudan, catat itu, nanti kita masukin ke kurikulum muatan lokal. Acara makin seru saat Cimug keluarin alat peraga sejarah. Boneka lipan dari kardus bekas, replika tambang dari bekas kaleng biskuit, dan miniatur pulau dari nasi ketan. Anak-anak SD yang hadir di barisan depan langsung teriak-teriak. Keren, keren, ini kayak YouTuber sejarah. Bahkan salah satu anak nyaris loncat ke panggung karena pengen selfie bareng Cimug. Tak lama kemudian, seorang bapak-bapak dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, ikut angkat tangan. Saya terharu, Mas Cimug. Selama ini sejarah tambang hanya dibahas dengan bahasa kaku. Tapi Anda menjelaskan dengan gaya lawakan, boneka, dan ketan. Semua tepuk tangan. Cimug tersenyum bangga. Walau di balik topengnya sebenarnya dia ngos-ngosan karena panas dan baling-balingnya nyangkut daun kelapa. Pak Presiden kemudian maju, memberi sertifikat penghargaan. Tapi bukannya memberikan dalam map biasa, beliau menyelipkannya di balik selempang Cimug. Sebagai duta sejarah tambang dan pemersatu budaya, saya nobatkan kamu sebagai Komandan Balik Udara Budaya Nusantara, kata Presiden sambil ngasih topi pilot dari anyaman pandan. Ondel-ondel pun membungkuk pelan, lalu goyang kanan kiri sebagai bentuk hormat. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, dan baling-baling Cimug muter lagi. Ia hampir keangkat ke udara, tapi untungnya Pak Mendagri megangi kakinya. Sabar, belum waktunya terbang lagi, kata Mendagri sambil ketawa. Ondel-ondel pun kembali duduk, lalu mengangkat tangannya ke arah langit. Bismillah, semoga sejarah ini jadi berkat buat negeri, dan tambang-tambang ini jadi sumber rizki yang adil untuk rakyat Indonesia. Semua hadirin terdiam sejenak, lalu bertepuk tangan meriah. Ada haru, ada tawa, dan ada harapan. Di tengah pulau yang bentuknya kayak lipan itu, budaya dan sejarah bertemu teknologi baling-baling. Dan disitulah ondel-ondel Cimug, si pahlawan konyol nan cerdas, meninggalkan jejak yang tak akan mudah dilupakan oleh siapapun yang hadir hari itu. Setelah acara seremoni yang penuh tawa, makanan khas, dan gelar kehormatan, Komandan Balik Udara Budaya Nusantara, rombongan pejabat dan ondel-ondel Cimug tak langsung pulang. Petualangan belum selesai, kata Pak Presiden sambil mengelap keringat dengan sapu tangan batik. Kita harus lanjut ke Pulau Lipan untuk meninjau potensi tambang dan sejarah lokal. Gubernur dan Mendagri setuju. Cimug pun menyalakan ulang baling-balingnya, kali ini dengan tenaga dari panel surya portabel yang dipasang di topengnya. Tenaga matahari, hemat energi, biar ramah lingkungan, katanya bangga sambil ngelap keringat dari bagian alis topeng. Naiklah mereka ke helikopter dan speedboat, sementara Cimug mengudara dengan elegan seperti drone raksasa yang kesambet angin. Dari udara, bentuk Pulau Lipan memang unik, panjang dan melengkung, mirip kaki seribu yang sedang rebahan. Menurut kisah yang dituturkan Cimug di atas helikopter, Pulau Lipan terbentuk dari jejak seekor lipan mitologi yang kabur dari Pulau Kalimantan saat kalah debat dengan naga. Iya, naganya keras kepala, nggak mau pakai helm waktu lomba sepeda hias, jadi lipannya pergi merantau, jelas Cimug. Seluruh isi helikopter tertawa terpingkal-pingkal, termasuk pilot yang sampai lupa memencet tombol autopilot. Sesampainya di Pulau Lipan, suasana langsung berubah eksotis. Hutan tropis lebat menyambut, suara burung hantu siang hari terdengar, mungkin karena jet lag, dan anak-anak lokal keluar dari semak membawa rebana kecil dan daun lontar sebagai penyambutan. Tapi suasana berubah kikuk saat seekor lipan raksasa betulan, yang ternyata adalah patung dari bambu dan botol bekas hasil karya warga, tiba-tiba roboh dan mengenai tenda logistik. Astaga! Ada serangan lipan palsu, teriak ajudan gubernur. Tapi Cimug tenang. Ia keluarkan lem tembak dan tali rafia dari tas ajaibnya, lalu memperbaiki patung itu dengan gaya ala Mak Erot versi tukang bambu. Dalam 10 menit, patung itu berdiri tegak kembali dan diberi nama, Lipan si Penjaga Sejarah. Warga Pulau Lipan mengadakan diskusi terbuka bersama para pejabat,
membahas rencana tambang migas yang sudah lama jadi perbincangan hangat. Cimug berdiri di tengah forum sambil menggambar sketsa sumur minyak di pasir pakai tongkat. Kita harus bijak. Migas ini milik rakyat, jangan sampai jadi kutukan kekayaan. Seperti cerita Mangkir Gadang dan Mangkir Ketek, dua saudara yang malah saling rebutan, akhirnya dikutuk jadi pulau. Katanya dengan nada yang walaupun lucu, tapi menyentuh. Rombongan lanjut ke Pulau Mangkir Gadang. Kali ini Cimug terbang duluan, tapi sempat nyasar ke Pulau Pisang karena sinyal GPS-nya diganggu burung elang. Setelah dikoreksi arah oleh Pak Camat lewat walkie-talkie, barulah ia mendarat di pulau yang bentuknya mirip sandal hotel. Pulau ini dikenal karena tambang migas bawah lautnya yang melimpah, namun sayangnya beberapa kontraktor asing pernah bikin masalah di sini. Saat sampai, warga menyambut dengan hati campur aduk. Ada yang senang karena berharap pembangunan, ada juga yang cemas kalau nanti tanah mereka diambil alih. Untuk mencairkan suasana, Cimug menggelar pentas boneka kilat di tepi pantai. Ia pakai sabut kelapa, batu kerikil, dan daun pandan buat jadi karakter Pak Kontraktor Nakal dan Ibu Suri Lingkungan. Ceritanya lucu, tapi mengandung pesan penting soal menjaga alam dan hak rakyat lokal. Kalau mau gali minyak, jangan gali rasa kecewa warga, katanya sambil menggoyang-goyangkan boneka dari sandal bekas. Warga yang tadinya kaku langsung ketawa lepas. Seorang nenek bahkan memberikan telur asin sebagai hadiah ke Cimug sambil bilang, "Kamu lebih lucu dari lawakan di grup WA saya." Diskusi tambang pun berlangsung lancar. Pak Presiden menjelaskan bahwa semua izin akan diawasi ketat. Mendagri menambahkan soal pentingnya keterlibatan adat dan tokoh lokal. Gubernur menjanjikan pembagian hasil untuk pendidikan dan perbaikan infrastruktur. Cimug, dia duduk di depan dengan kipas angin di tangannya, sambil sesekali nyisipin komentar kocak seperti, "Kalau pembagian hasil jangan kayak warisan di sinetron, ya Pak, bisa ribut." Setelah semua diskusi selesai, malam pun tiba. Mereka berkumpul di tepi pantai Pulau Mangkir Ketek, menyalakan obor, dan makan malam bersama. Menunya nasi goreng sarden, sambal terasi khas pulau, dan kerupuk udang dari hasil laut setempat. Cimug berdiri dan mengangkat gelas air kelapa. Untuk masa depan pulau-pulau ini, semoga tetap lestari, sejahtera, dan gak rebutan sinyal HP. Semua bersorak, langit berbintang, dan dari kejauhan, suara burung malam terdengar bersenandung seperti lagu dangdut versi alam. Namun kejutan belum selesai. Di detik terakhir menjelang tidur, Pak Mendagri mendapat laporan dari tim satelit. Ada satu titik pengeboran ilegal di ujung pulau yang baru ditemukan. Tanpa pikir panjang, mereka semua naik ke mobil lapangan, kecuali Cimug yang terbang pakai baling-baling. Saat sampai, mereka menemukan tambang ilegal yang dijaga oleh si Kumis Licin. Tokoh misterius yang kabarnya ngaku-ngaku punya surat sakti dari masa Orde Baru. Cimug langsung turun tangan. Dengan gaya teatrikal, dia mendekati si Kumis dan berkata, "Wahai Kumis Licin, jika suratmu benar, coba baca surat Al-Araf ayat 56 yang berkata, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi." Setelah Allah memperbaikinya, si Kumis terdiam. Mukanya pucat. Lalu tiba-tiba dia kabur ke semak-semak sambil teriak, "Aduh, saya lupa bawa surat aslinya ah." Polisi pun mengejarnya, dan warga sorak-sorai. Malam itu, Cimug jadi pahlawan lagi. Tapi kali ini bukan hanya karena cerita lucu, melainkan karena menyuarakan kebenaran, hukum, dan nilai-nilai Islam dalam menjaga alam. Ia duduk di pasir, menatap langit, lalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, semoga perjuangan ini berkah. Buat rakyat, buat tanah air, dan buat semua makhluk yang hidup di bumi MU." Pagi harinya, suasana Pulau Mangkir Ketek masih syahdu. Kabut tipis menyelimuti pepohonan kelapa dan rumah-rumah panggung kayu. Dari kejauhan, suara muazin sahut-menyahut dari musola kecil di tepi dermaga. Tapi yang paling unik adalah pemandangan di halaman rumah kepala dusun. Ondel-ondel Cimug sedang duduk di bawah pohon mangga, dikerubungi oleh sekawanan monyet ekor panjang. Ada yang nyemil kerupuk, ada yang nyolek topeng Cimug. Bahkan seekor monyet duduk santai di bahunya sambil mencoba menyalakan baling-baling punggung Cimug dengan korek api. Jangan. Ini bukan kompor. Ini alat transportasi budaya," teriak Cimug, yang kemudian tertawa ngakak karena seekor monyet malah ngasih pisang sebagai ganti bahan bakar. Tak lama kemudian, Pak Presiden, Mendagri,
dan gubernur datang mendekat sambil tertawa kecil. "Cimug, kamu seperti magnet monyet," candanya. "Mungkin karena saya suka bercanda, Pak. Mereka kira saya dari spesies yang sama," jawab Cimug sambil memberi hormat gaya tentara. Suasana pagi itu santai, tapi mereka tahu tugas mereka masih panjang. Hari itu, agendanya adalah pertemuan dengan para tokoh adat dan pemuka masyarakat Pulau Mangkir Ketek, membahas kebijakan eksplorasi migas yang adil, tidak merusak lingkungan, serta menjamin kelangsungan hidup masyarakat adat dan satwa lokal, termasuk monyet-monyet yang kini jadi fans berat Cimug. Rombongan berjalan kaki ke balai adat, melewati pematang sawah kecil, jembatan kayu tua, dan hutan mini yang rimbun. Sepanjang jalan, anak-anak kecil menyambut dengan lagu daerah dan tarian tradisional, sementara Cimug terus menebar tawa. Sesekali dia jongkok lalu berpura-pura jadi pohon pisang, bikin monyet-monyet bingung harus manjat atau salaman. Tiba di balai, suasana langsung hikmat. Tokoh adat memakai baju khas dengan selendang bordir emas membuka forum dengan petuah bijak. Alam ini bukan warisan, tapi titipan. Jangan sampai anak cucu kita cuma tahu pulau ini dari Google Maps. Pak Gubernur bicara tentang potensi daerah, Pak Mendagri menekankan keterlibatan masyarakat, dan Pak Presiden menekankan pentingnya kedaulatan energi nasional. Tapi semua menunggu Cimug. Saat maju ke panggung bambu, Cimug membentangkan poster berisi komik sejarah yang dia gambar sendiri semalam. Isinya lucu tapi mendalam. Seekor monyet, seekor ayam, dan seorang ondel-ondel berjuang menyelamatkan pohon keramat dari pengeboran serakah. Setiap panel digambar dengan crayon bekas dan spidol marker dari anak-anak kampung. Warga kagum. Anak-anak tertawa. Bahkan tokoh adat sampai geleng-geleng kepala sambil berkata, "Ini cara paling nyeleneh tapi mengena." Cimug lanjut menjelaskan sambil gaya teatrikal. "Alam bukan hanya ladang emas dan minyak. Ia adalah ibu, tempat kita lahir, bermain, belajar, dan pulang. Kalau kita rusak hutan ini, bagaimana dengan monyet-monyet yang tiap pagi kasih saya pisang gratis?" Penonton tertawa, tapi langsung hening saat Cimug membaca ayat Al-Quran, "Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu mudah digunakan, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari rezekinya. Dan hanya kepadanya kamu, kembali, dibangkitkan." Quran Surat Al-Mulk 15. Semua terdiam, merenung. Tiba-tiba, seorang anak kecil bernama Risma, maju ke depan. "Kak Cimug, nanti kalau pulau ini jadi tambang, kami masih bisa lihat monyet-monyet ini nggak?" Pertanyaan itu seperti petir di siang bolong. Presiden pun menoleh ke Mendagri dan Gubernur. Cimug lalu mendekati Risma dan jongkok. "Insya Allah, selama kita semua menjaga alam ini bersama, baik rakyat, pejabat, maupun ondel-ondel berkepala plastik seperti aku, monyet-monyet ini akan tetap hidup, menari di pepohonan, dan berbagi pisang." Suasana jadi haru. Bahkan seekor monyet ikut nyosor ke bahu Cimug seolah mengucapkan, "Amin." Setelah itu, dilakukan deklarasi bersama, Pulau Mangkir Ketek akan menjadi wilayah konservasi energi ramah lingkungan. Semua pengeboran akan pakai teknologi minim dampak, disaksikan langsung oleh perwakilan adat dan si monyet. Ya, seekor monyet dikalungi kalung bunga sebagai duta lingkungan, ide spontan dari Cimug yang bikin wartawan ketawa terpingkal-pingkal. "Nama monyetnya siapa?" tanya Gubernur. "Kita panggil dia, si Pitong, pelindung hutan gondrong," jawab Cimug sambil memberi hormat. Sore itu, rombongan kembali ke tenda logistik di tepi pantai. Tapi tak disangka, datanglah kabar dari satelit BMKG bahwa akan ada badai tropis lewat malam nanti. Semua tim harus evakuasi. Tapi Cimug punya ide. Ia usulkan agar anak-anak dan lansia diungsikan dulu pakai helikopter, sementara rombongan utama tinggal di tenda sambil menyalakan api unggun dan berzikir bersama. "Dalam badai pun, kita tetap bisa bersyukur," katanya sambil menata batu api unggun. Lalu ia menyalakan obor, duduk di samping Pak Presiden, dan mulai bersyalawat bersama para tokoh adat. Langit mulai gelap. Angin menderu. Tapi di tengah tenda kecil di pulau berbentuk sandal itu, suara syalawat menggema indah. Di atas, baling-baling Cimug bergoyang pelan tertiup angin, seolah menari bersama semesta. Tak ada yang takut. Karena malam itu, semua yakin, selama kebersamaan dan takwa dijaga, tak ada badai yang bisa merobohkan harapan.
Keesokan harinya, badai telah berlalu. Matahari muncul malu-malu dari balik awan. Ombak yang semalam mengamuk kini kembali bersahabat. Suasana di Pulau Mangkir Gadang berubah total. Bendera merah putih kembali berkibar, dan yang lebih mengejutkan, seekor elang besar hinggap di ujung tiang bendera, seolah menyampaikan pesan bahwa langit pun mengakui perjuangan rakyat pulau ini. Ondel-ondel Cimug bangun pagi dengan wajah belepotan arang api unggun dan rambut acak-acakan, tapi semangatnya justru makin membara. Ia berseru, "Hari ini kita bukan cuma selamat dari badai, tapi kita juga selamatkan masa depan." Sebelum bertolak ke Jakarta, rombongan presiden, mendagri, gubernur, dan Cimug menghadiri satu upacara penting. Penandatanganan Piagam Hijau Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Ketek, dan Mangkir Gadang. Isinya adalah kesepakatan antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adat bahwa setiap kebijakan tambang harus melibatkan rakyat, mempertimbangkan ekosistem, serta mengedepankan asas keadilan sosial dan keberlanjutan. Dan tentu saja, ditandatangani dengan pena yang diukir dari bambu oleh warga dan dipegang oleh seekor monyet bersarung, lagi-lagi ide gila Cimug. Setelah prosesi selesai, Pak Presiden mendekati Cimug, menepuk bahunya, dan berkata, "Kamu bukan hanya ondel-ondel, kamu duta budaya, duta lingkungan, dan duta harapan rakyat." Mendagri menimpali, dan mungkin calon lurah kehormatan 4 pulau ini. Mereka tertawa bersama. Tapi Cimug, dengan polosnya menjawab, "Saya lebih ingin jadi duta pisang lokal, Pak. Biar setiap perjalanan budaya saya ada sponsor sehat." Semua tertawa sampai terbatuk-batuk. Saat helikopter kembali mendarat untuk menjemput rombongan, anak-anak pulau berkumpul, membawa lukisan dan miniatur ondel-ondel yang mereka buat dari batok kelapa. Salah satu anak, si Risma, memberikan secari kertas kecil pada Cimug. Di situ tertulis, "Kami akan jaga pulau ini, Kak Cimug. Tapi jangan lupa kembali ya, ajak ondel-ondel lainnya. Kami ingin belajar sejarah dari tarianmu." Mata Cimug berkaca-kaca. Ia angguk, lalu menjawab, "Insya Allah. Dan kalian juga harus berjanji, jaga sholat, jaga hutan, dan jaga hati." Semua mengangguk penuh semangat. Setiba di udara, dari helikopter, Cimug melihat 4 pulau itu membentuk pola seperti angka 4, lambang dari 4 pilar kebangsaan. Ia mencatat dalam buku sakunya, Pulau Panjang Pancasila, Pulau Lipan UUD 45, Mangkir Ketek NKRI, Mangkir Gadang Bhinneka Tunggal Ika. Ia merasa itu bukan kebetulan. Itu panggilan. Di balik candaan dan tawa, Cimug tahu, tugasnya belum selesai. Ia ingin membuat pertunjukan keliling Indonesia dengan tema, Ondel-ondel dan 4 Pulau Harapan, bercerita lewat gerak, lagu, dan tawa. Di akhir perjalanan, saat semua sudah mendarat di Jakarta, satu pengumuman dibuat di layar YouTube resmi. Bagi yang sudah menonton sampai akhir, jangan lupa lihat deskripsi video. Di sana ada satu pertanyaan tentang sejarah salah satu dari 4 pulau tadi. Jawaban yang benar akan mendapat hadiah spesial. Didukung untuk berangkat umrah atau haji, jika Allah berkenan dan panitia diizinkan. Kalau belum benar, tetap didoakan sehat dan panjang umur. Video ditutup dengan adegan Cimug membuka koper oleh-oleh. Isinya bukan emas atau minyak, tapi puluhan pisang yang ia dapat dari monyet-monyet teman barunya, lengkap dengan catatan kecil, "Teruslah menari, ondel-ondel harapan." Alhamdulillah, kisah ondel-ondel kita sudah selesai ditonton sampai akhir. Semoga kalian semua selalu bersyalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, baik siang maupun malam, dalam keadaan suka maupun duka. Jangan lupa untuk selalu bertakwa kepada Allah, karena hanya dengan takwa hidup kita akan dipenuhi berkah, dilapangkan rezeki, dan dijauhkan dari kesulitan dunia akhirat. Mari kita ingat kembali pesan dari ayat suci Al-Quran. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu mudah digunakan, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari rezekinya. Dan hanya kepadanya kamu, kembali, dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk 15. Semoga kita menjadi umat yang tidak hanya memanfaatkan alam, tapi juga menjaganya sebagai amanah dari Allah. Yang menjawab pertanyaan dengan benar di kolom komentar, insya Allah didoakan bisa naik haji setiap tahun. Yang belum tepat, tetap didoakan sehat, panjang umur, dan diberikan rezeki yang berkah. Yuk, tulis sholawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar,
Jangan lupa juga sebut asal kota kalian. Dan jangan sungkan ya, komen juga request judul kisah ondel-ondel, apalagi yang mau kalian tonton selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bintang bersinar.